warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Natasa, kelas 12 Madrasah Al-Aliyah Wahyusin. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tafsir Al-Quran yang berjudul Tanah dan Bebatuan. Tanah. Adapun pengertian tanah, yakni di dalam Al-Quran seringkali disebutkan al-ard. Al-ard ini dapat diartikan juga bumi atau tanah. Tanah adalah kerak bumi yang tersusun oleh mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan penting di dalam kehidupan. Adapun beberapa fungsi tanah yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni sebagai jalan, sebagai tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia. Terdapat dalam Al-Quran surat Toha ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alakumul arda mahdaw wa salakalakum fiha subulaw wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta, yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Mungkin banyak yang tidak berpikir bahwa jalan termasuk karunia dari Allah. Jalan yang terbentang di bumi memudahkan bagi orang-orang untuk menaiki alat transportasi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Bayangkan jika seluruh bumi ini hutan belantara, pasti kita akan sulit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang singkat. Terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha, yang artinya makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Tumbuhan membutuhkan media tumbuh, dan tanah adalah tempat terbaik bagi tumbuhan untuk berkembang. Tanah mengandung zat hara dari air yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Tanah juga menopang akar dan struktur tanah yang berongga baik untuk akar tumbuh dan bernafas. Tanah juga sebagai tempat hidupnya organisme. Dari tumbuhan tersebut, manusia menjadikannya sebagai bahan makanan. Terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Manusia diciptakan dari saripati tanah, sehingga tanah adalah asal mula manusia. Kemudian ketika manusia meninggal, maka dia akan dikuburkan di dalam tanah. Sembari menunggu hari kiamat, maka seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Bebatuan, adapun pengertiannya adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami yang tersusun dari mineral atau mineraloid. Adapun beberapa bebatuan yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni yakut atau rubi dan kaca atau pewarir. Terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, yang artinya seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Yakut atau rubi memiliki ciri khas warna merah atau pink. Warnanya berasal dari kromium. Sedangkan marjan atau colladium rubrum dianggap sebagai batu mulia berwarna merah. Walaupun aslinya, marjan adalah tumbuhan corak atau karang laut yang berada di dasar laut. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qila laha dkhuli syurha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat anna saqaiha qala innahu syurhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, yang artinya dikatakannya kepada Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi oleh kaca. Dia Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Bebatuan kaca terjadi jika magma dari Gunung Merapi membeku dengan cepat. Bebatuan ini pun merupakan bebatuan amorf atau tidak terkristal. Batuan kaca memiliki struktur susunan gas yang tidak teratur dan yang sangat padat. Jadi, teman-teman, kesimpulannya, kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini, seperti air, tanah, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan untuk mencukupi segala kebutuhan yang ada di bumi ini. Jadi, kita sebagai makhluknya harus bisa memanfaatkannya dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.